Mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya, Emi Purwati, Guru Matematika MTSN 1 Kota Tangerang. Untuk kali ini kita masih belajar bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bagian keempat. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan fungsi yang lain menggunakan persamaan dan grafik. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Menentukan titik potong dua grafik fungsi. Titik potong grafik fungsi kuadrat dengan grafik fungsi yang lain dapat ditentukan dengan cara menyamakan kedua grafik fungsinya atau dengan cara menggambar grafik fungsi tersebut. Contoh, tentukan koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 dengan f(x) sama dengan x min 1. Penyelesaiannya adalah untuk cara yang pertama, kita samakan kedua grafik fungsi tersebut. Jadi, x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan x min 1. Kemudian kita pindahkan semua di ruas kiri dan ruas kanannya adalah 0. Sehingga menjadi x kuadrat plus 4x min 5 min x plus 1 sama dengan 0. Ini akan ekuivalen dengan x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 4 sama dengan 0. Sehingga x min 1 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 1 atau x2 sama dengan min 4. Untuk x sama dengan 1, maka f(x)-nya, f1-nya sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 4, maka f(x)-nya, f min 4 sama dengan min 4 min 1 sama dengan min 5. Jadi, titik potong kedua grafiknya adalah 1,0 dan min 4, min 5. Cara yang kedua yaitu dengan menggambar grafik fungsinya. Untuk grafik fungsi yang pertama yaitu f(x) sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Kita gambarkan grafik fungsinya. Langkah pertama, kita buat tabelnya, tabel fungsi. Kita tentukan daerah asalnya atau x-nya. Kita ambil dari x yang sama dengan sumbu simetri dan sebelah kiri dan kanan sumbu simetri. Di sini sumbu simetrinya itu sama dengan min b per 2a atau sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Sehingga untuk daerah asalnya kita ambil min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Untuk x sama dengan min 5, maka f(x)-nya sama dengan min 5 kuadrat ditambah 4 dikali min 5 dikurang 5. Sama dengan 25 dikurang 20 dikurang 5. Sama dengan 0. Sehingga koordinatnya adalah min 5,0.
Untuk X sama dengan min 4, maka Fx-nya sama dengan min 5, sehingga koordinatnya menjadi min 4, min 5. Untuk X sama dengan 3, maka Fx-nya sama dengan min 8, sehingga koordinatnya menjadi min 3, min 8. Untuk X sama dengan min 2, maka Fx-nya sama dengan min 9, sehingga koordinatnya menjadi min 2, min 9. Untuk X sama dengan min 1, maka Fx-nya sama dengan min 8, sehingga koordinatnya menjadi min 1, min 8. Untuk X sama dengan 0, maka Fx-nya sama dengan min 5, sehingga koordinatnya menjadi 0, min 5. Dan untuk X sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan 0, sehingga koordinatnya adalah 1, 0. Kita sudah mendapatkan beberapa titik, selanjutnya kita plotkan ke dalam grafik, yaitu dalam koordinat kartesius. Kita buat dulu koordinatnya, yaitu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Kemudian nanti titik-titiknya itu kita plotkan di grafik ini. Yang pertama yaitu min 5,0, kemudian min 4, min 5, min 3, min 8, min 2, min 9, min 1, min 8, 0, min 5, dan 1,0. Selanjutnya titik-titik tadi kita hubungkan sehingga kita dapatkan kurva mulus yang berbentuk parabola. Ini adalah grafik fungsi dari x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Selanjutnya kita gambarkan grafik yang kedua. Fungsinya adalah fx sama dengan x min 1. Di sini fungsinya adalah fungsi linear, x-nya itu tidak kuadrat, sehingga nanti grafiknya berupa garis lurus. Jadi di sini kita cukup mendapatkan 2 titik saja, kita sudah bisa membuat grafiknya. Untuk langkah yang mudah, kita ambil x-nya itu yang paling mudah adalah 0 dan 1. Kita buat tabelnya. Untuk x sama dengan 0, maka fx-nya itu sama dengan 0 dikurang 1, sama dengan min 1. Sehingga koordinatnya 0, min 1. Untuk x sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 1 dikurang 1, sama dengan 0. Jadi koordinatnya 1, 0. Jadi titik-titik yang dilalui yang pertama adalah 0, min 1. Kemudian yang kedua adalah 1,0. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik tadi, maka akan diperoleh garis lurus. Dari sini kita sudah bisa melihat titik potong kedua fungsi, grafik fungsi tadi. Kita sudah jelas dari gambar situ. Yang pertama kita dapatkan titik potongnya adalah 1,0, dan yang kedua titik potongnya adalah min 4, min 5. Jadi dengan cara yang pertama dan kedua kita dapatkan titik potong yang sama. Kita akan membahas aplikasi fungsi kuadrat. Jadi penggunaan fungsi kuadrat ini untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah diketahui jumlah dua bilangan adalah 30. Tentukan hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut. Ini penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu bilangan pertama itu x dan bilangan kedua itu y. Sehingga x ditambah y sama dengan 30. Maka y-nya sama dengan 30 dikurang x.
Kemudian akan kita cari hasil kali maksimumnya, itu berapa? Itu X kali Y. X kali Y sama dengan X, Y-nya tadi kita ganti 30 min X. Sehingga X Y-nya maksimumnya fungsinya itu sama dengan X kali 30. 30X dikurangin X kali X kuadrat. Jadi fungsinya menjadi Fx sama dengan 30X dikurang X kuadrat. Atau kita letakkan yang pangkatnya tertinggi di depan, itu menjadi min X kuadrat plus 30X. Di sini kita tahu untuk A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 30, dan C-nya konstantanya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai maksimum, kita cari menggunakan rumus nilai maksimum, yaitu Y sama dengan min D per 4A atau sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan nilai A, B, C-nya sehingga menjadi min 30 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 kali min 1 sama dengan min 900 ditambah 0 dibagi min 4. Hasilnya menjadi 225. Jadi hasil kali kedua bilangan tersebut maksimumnya adalah 225. Untuk contoh yang kedua, diketahui keliling persegi panjang adalah 56 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum dan tentukan luasnya. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita ketahui rumus keliling dari persegi panjang adalah 2 kali P ditambah L. Ini maka 2 kali P ditambah L itu sama dengan 56. Sehingga P plus L-nya sama dengan 56 bagi 2 sama dengan 28. Maka L-nya sama dengan 28 dikurang P. Selanjutnya kita masukkan ke rumus luas persegi panjang adalah P dikali L. Itu sama dengan P dikali L-nya kita ganti 28 dikurang P. Sehingga kita dapatkan fungsinya adalah 28P dikurang P kuadrat. A-nya di sini sama dengan min 1, yaitu koefisien dari P kuadrat. B-nya sama dengan koefisien dari P, yaitu 28. Dan konstantanya C-nya itu 0. Selanjutnya, kita cari nilai P maksimumnya, atau kita menggunakan rumus sumbu simetri, yaitu min B per 2A sama dengan min 28 per 2 kali min 1 sama dengan 14. Kemudian karena P-nya sudah ketemu 14, maka L-nya kita masukkan dari rumus tadi, dari L sama dengan 28 dikurang P. Sehingga sama dengan L sama dengan 28 dikurang 14 sama dengan 14. Jadi untuk Y maksimumnya itu kita tinggal kalikan 14 kali 14, atau juga bisa kita masukkan ke dalam rumus Y maksimum, yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 28 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 kali min 1 sama dengan min 784 ditambah 0 per min 4 sama dengan 196. Jadi ukuran persegi panjang tersebut, panjangnya sama dengan lebarnya sama dengan 14 cm, sama-sama panjang dan lebarnya sama. Kemudian
Untuk luas maksimumnya itu sama dengan 196 cm persegi. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan rumus fungsinya adalah HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 40T. Di mana hanya itu tinggi dalam meter dan T-nya adalah waktu dalam detik. Tentukan A. Tinggi peluru setelah 3 detik. Yang B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai. Kemudian yang C. Kapan peluru sampai di tanah. Untuk penyelesaiannya, kita lihat dulu rumus fungsinya adalah HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Jadi A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan 40, dan C-nya sama dengan 0. Untuk menjawab pertanyaan yang A, tinggi peluru setelah 3 detik, maka T-nya kita ganti 3, sehingga H3 sama dengan min 4 dikali 3 kuadrat ditambah 40 kali 3, sehingga menjadi min 4 dikali 9, min 36 ditambah 40 kali 3, 120, sama dengan 84 meter. Kemudian yang kedua, tinggi maksimum yang dapat dicapai, berarti kita mencari nilai maksimumnya yaitu min D per 4A atau sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan nilai A, B, C-nya sehingga menjadi min 40 kuadrat dikurang 4 dikali min 4 dikali 0 per 4 dikali min 4 sama dengan 1600 ditambah 0 per min 16 sehingga menjadi 100 meter. Kemudian untuk yang C, kapan peluru sampai di tanah? Peluru sampai di tanah, kita cari T-nya itu berapa jika nilai maksimumnya itu nilainya itu adalah 0. Fungsinya 0, sehingga min 4T kuadrat plus 40T sama dengan 0. Kita faktorkan, keluarkan min 4-nya sehingga menjadi min 4T dikali kurung buka T min 10 kurung tutup sama dengan 0. Maka didapat T sama dengan 0 atau T sama dengan 10. Jadi peluru sampai di tanah kembali itu setelah 10 detik. Selanjutnya kita bisa membuat kesimpulan dari yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, titik potong grafik fungsi kuadrat dengan grafik fungsi yang lain itu dapat ditentukan dengan cara yang pertama menyamakan kedua fungsinya, kemudian yang kedua dengan menggambarkan kedua grafik fungsinya. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat itu ada beberapa langkahnya. Biasanya fungsi kuadrat di sini adalah optimalisasi fungsi kuadrat, mencari nilai optimalnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan variabel yang akan dioptimalisasi atau fx-nya atau y-nya. Kemudian variabel bebasnya itu x-nya. Langkah kedua, tentukan model matematikanya. Jika belum diketahui, maka kita gunakan rumus fungsi kuadratnya yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai optimum dari model yang telah didapat pada poin B tadi. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang telah kita bahas tadi, kalian coba kerjakan
soal berikut sebagai latihan. Yang pertama, tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 9 dan grafik Y sama dengan 2x plus 5 dengan cara menyamakan kedua fungsinya maupun dengan menggambar kedua grafik fungsinya. Kemudian yang kedua, soal kedua diketahui jumlah dua bilangan adalah 36. Tentukan hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut. Yang ketiga, pada sebuah segitiga siku-siku, diketahui jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 40 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar luasnya maksimum. Soal yang keempat, diketahui sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan rumus fungsinya adalah HT sama dengan min 2T kuadrat plus 20T dengan H sama dengan tinggi dalam meter dan T-nya adalah waktu dalam detik. Tentukan tinggi peluru setelah 2 detik. Yang B, tinggi maksimum yang dapat dicapai. Yang C, kapan peluru sampai di tanah. Coba kalian kerjakan. Tanyakan bagian yang kalian belum pahami. Selamat belajar, selamat berlatih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih, selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.